Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung bersama Mom Sendet yang sudah bergabung bersama kami hari ini di IG Live Stella Maris dalam segmen Dokter Stella. Hari ini bersama saya Dr. Fatiliani. Kita akan melakukan diskusi nanti ya Mom Sendet selama 1 jam. Sebelumnya kita akan dengarkan materi dari narasumber, yaitu hari ini hadir dokter spesialis kandungan Dr. Dudi, spesialis kandungan konsultan, yang akan membawakan materi tentang apa yang perlu diperhatikan bila ibu hamil kembar. Nah, kita persilahkan kepada Dr. Dudi. Selamat pagi, dokter. Terima kasih Dr. Fatliani. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Moms and Dad ya. Jadi saya sengaja nggak pakai jas dokter. Saya mau buat suasananya santai ya. Saya akan coba sampaikan seawam mungkin ya, walaupun memang banyak istilah-istilah baru mungkin yang baru didengar ya, tapi kita akan coba sampaikan karena penting ya. Karena ini topik saya ini adalah apa yang perlu diperhatikan bila sedang hamil kembar. Jadi memang kalau saya di praktek sehari-hari itu sering pasien nanya sama saya, "Dok, macam mana sih cara buat anak kembar ya? Macam mana dok supaya kembar ya?" Jadi memang kayaknya orang tuh sangat senang dengan anak kembar ya, karena tengoknya lucu-lucu, nanti beli pakaiannya 2 atau dia sepasang beli bajunya mungkin ya, gitulah. Biasanya kalau kita kan makhluk visual kan, jadi kita lebih senang kalau menengok suatu hal yang unik gitu ya. Jadi memang, tapi ya sebenarnya ada hidden issue atau suatu complication issue di kehamilan kembar ini ya, yang moms and dad tuh harus tahu dan harus mengembangkan wawasan di situ gitu. Karena bukan kehamilan kembar ini bukan yang kita pikirkan happy aja gitu. Ada sekitar 8-15% namanya kehamilan kembar monokorionik atau satu plasenta itu mempunyai komplikasi. Nah, nanti akan saya coba jabarkan secara awam yang bisa saya jabarkan ya. Oke. Ini adalah logo kita ya, Peto Maternal Stella Maris. Saya sangat bangga ada logo ini ya. Jadi saya akan mempromosikan juga mungkin ya, bahwa ini adalah suatu unit di Stella Maris yang relatif baru ya istilahnya ya, karena Peto Maternal ini adalah suatu, bahasa Inggrisnya adalah Maternal Fetal Medicine atau MFM. Dia akan menangani namanya kehamilan dengan resiko tinggi atau istilah kerennya high risk pregnancy. Termasuklah kehamilan multiple kembar, ini termasuk suatu high risk pregnancy di sini. Oke. Kita akan coba overview dulu ya. Jadi kehamilan kembar itu kenapa penting ya? Karena memang trennya meningkat sekarang ya. Karena orang tuh sekarang cenderung menikah setelah usianya di atas 40 tahun. Jadi resiko 40 tahun itu kemungkinan dia menikah dengan bantuan suatu atau IVF atau bayi tabung ya. Kebetulan kita juga di sini ada center bayi tabung, dan makin banyak ya klinik bayi tabung. Kalau saya rasa di Indonesia many banyak sekali ya. Jadi kemungkinan suatu namanya lebih dari single embryo transfer atau transfer embrio yang lebih dari satu juga meningkat gitu. Walaupun mungkin pada suatu center dia hanya menganut single embryo transfer atau SET ya, atau SET ya. Kenapa penting juga? Karena kehamilan kembar ini bukan kita happy juga, dia ada terjadinya 10 kali lipat suatu terjadinya persalinan sebelum bulannya atau persalinan prematur dibandingkan kehamilan cuma 1 janin aja gitu. Jadi memang ini sangat penting sekali karena trennya meningkat, karena banyaknya prosedur bayi tabung. Jadi pasti kita akan jumpa ini, walaupun mungkin saya yakin dalam tahun ke depan pasti akan meningkat sekali ya, karena kita juga punya bayi tabung. Habis itu juga orang nikahnya lama-lama semua ya, 40 tahun baru nikah, cari duit dulu banyak-banyak baru kawin. Oke. Jadi saya akan coba namanya brainstorming atau kira-kira menambah wawasan. Ada istilah kembar ya, namanya dikorionik atau monokorionik ya. Yang gampangnya kalau dikorionik itu ingat aja di 2 ya, berarti 2 plasenta. Mono 1 berarti 1 plasenta. Itu plasenta tuh kalau kita terjemahkan lagi di awam, uri, ari-ari. Berarti dia kembar 2 ari-ari atau uri. Kalau monokorionik kembar 1 ari-ari atau uri. 1 uri, sorry. Jadi kenapa penting? Ini adalah sangat penting untuk menentukan namanya, kalau istilah kerennya di USG namanya korionisitas ya. Korionisitas itu kita harus menentukan apakah dia dikorionik atau monokorionik. Nah, itu yang paling penting pertama, karena ini menentukan prognosisnya. Kalau di korionik atau dua plasenta ini biasanya itu kalau kita lihat, kalau istilah orang awam itu kembar yang non identik, nggak sama mukanya.
Ada kembar, kita tengok ini kembar, tapi kok mukanya beda ya. Itu biasanya dia dikorionik atau dua plasenta. Secara materi genetik dia berbeda. Dia dari 2 sel telur dibawahi oleh 2 sperma. Berarti dia secara individu dia berbeda. Beda materi genetiknya. Habis itu dia biasanya kalau dia beda jenis kelamin, dia sudah pasti dia dikorionik. Tapi kalau satu jenis kelamin belum tentu. Bisa jadi dia monokorionik atau dikorionik. Tapi pasti dia ada bedanya karena kemungkinan pasti mukanya nggak sama gitu kalau dia 2 plasenta. Dan dia nih prognosisnya lebih bagus dibandingkan kehamilan dengan satu uri tadi atau monokorionik tadi yang menjadi hot issue kita di sini sekarang. Jadi dia prognosisnya itu jauh lebih bagus. Ini untuk penting untuk menentukan kapan follow up-nya, USG-nya kapan. Kalau dia biasanya kalau dia kembar dengan 2 plasenta atau dikorionik itu kita follow up itu mungkin sekitar sebulan sekali cukup untuk ultrasonografi ya. Tapi kalau monokorionik itu nanti di siap ini ada lagi session slide yang menampilkan kapan-kapan kita perlu melakukan suatu USG pada kembar monokorionik ya. Oke. Slide lagi saya akan coba. Ini adalah kembar monokorionik. Kalau istilah awamnya adalah satu plasenta atau satu uri atau satu ari-ari. Ini adalah kembar identik. Ibaratnya gambaran mirror appearance, bayangan cermin. Jadi kalau kita lihat cermin kita sendiri di kaca, kembar aja itulah kembar kita, bayangan cermin. Kenapa dia sama? Karena dia satu materi genetik. Satu sel telur dibawahi oleh satu sel sperma, terjadi suatu split ova atau pembelahan dalam perjalanan daripada hasil konsepsi itu menuju ke melengket ke dinding rahim. Dia satu materi genetik dan identik walaupun secara fenotip atau kenyataannya kadang-kadang tidak selalu. Nanti kita akan lihat nanti kenapa saya bilang itu kembar monokorionik atau yang dibilang identik awam itu bisa beda dia dengan suatu komplikasi daripada monokorionik twin ini, ya kan? Ini yang menjadi suatu hot issue kita atau suatu yang main concern ya. Dia mempunyai hubungan pembuluh darah. Jadi satu plasenta itu, ya kan? Dia satu plasenta 2 tali pusat. Di tengah-tengahnya tuh ada istilahnya namanya vascular equator, di mana terjadi suatu hubungan pembuluh darah. Jadi macam akar pohon, dia menyatu begini dia, hubungan pembuluh darah. Jadi itulah yang menjadi masalah, itulah yang menjadi hot issue, itulah yang menjadi komplikasi daripada monokorionik twin ini. Dia lebih tinggi sekitar 6 sampai 12 kali lipat dibandingkan kembar yang 2 plasenta tadi. Kalau kita lihat tadi kita lihat itu gambarannya di sini. Yang pertama tadi ada 2 korion ya, ada namanya intervening korion ya, kita lihat tengah-tengahnya itu yang kembar di korionik tadi ya. Ini saya balik slide dulu. Kemudian yang ini dia tidak ada intervening korionnya. Jadi nanti lagi di sini akan kita lihat gambaran ultrasonografinya ya. Jadi kalau kembar di korionik tadi terjadi pemisahan atau split ya setelah hari pertama atau hari kedua. Jadi ibaratnya dia masih di saluran telur daripada hasil konsepsi itu ya, atau dia dekat ovarium. Di situ dia terpisah. Biasanya itu suatu kembar di korionik, jadi dia tempat implantasinya berjauhan. Itu aman istilahnya, itu aman. Dan biasanya kita jumpai pada ultrasonografi gambaran lambda. Lambda itu istilah alfabet Yunani atau Romawi, saya lupa ya. Lambda sign ya bentuknya, macam huruf macam lambda. Jadi dia lebih tebal dia kalau kita lihat ya pada ultrasonografi. Kemudian yang monokorionik atau satu plasenta ini dia lebih jauh lagi, hari ketiga atau hari ketujuh setelah pembuahan. Pada waktu memasuki rahim, jadi tempat implantasinya berdekatan. Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya letak tali pusat itu sangat dekat pada kembar. Itu kemungkinan adalah suatu monokorionik twin, ya kan? Karena dia berdekatan, tidak ada korion yang intervening yang di tengah-tengah daripada intertwin membrane tadi. Jadi gambarannya tipis dia macam T-sign. Cuman masalahnya gambaran yang untuk membedakan di korionik sama monokorionik ini atau chronicity dari ultrasonografi ini hanya bisa kita lihat di bawah 14 minggu paling banyak. Kalau jalan 14 minggu makin berkurang dia akan makin tipis dia. Itu yang jadi kita harus tahu bahwa untuk menentukan koronisitas ini kalau udah lewat 14 minggu agak susah gampang. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Jadi apa yang harus kita lihat dari jenis kelaminnya? Kita lihat jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya sama, kita lihat satu lagi, kalau dia tempat lengketnya tali pusatnya di urinya itu dia berdekatan atau dia satu sisi, itu kemungkinan suatu kembar monokorionik. Dan itu harus perlu follow up ultrasonografi yang lebih sering dibandingkan kembar yang di korionik tadi gitu. Makanya itulah pentingnya kita harus melakukan pemeriksaan ultrasonografi
pada awal-awal, pada 12, 13 atau sekitar 13 minggu untuk dating USG, dan kembar untuk juga sekalian menentukan koronisitasnya juga. Karena kadang-kadang kembar ini karena berat badannya pasti lebih kecil kan, secara potensi grow-nya juga lebih kecil dibandingkan hamil yang tunggal. Nah, jadi kalau kita datang udah trimester late trimester, kita susah menentukan kapan nih lahirnya gitu. Tapi kalau masih awal-awal, kita masih dapat namanya ukuran daripada panjang janinnya atau ramleng itu CRL-nya itu kita bisa lebih akurat karena tingkat kesalahannya sekitar 2 atau 3 hari tingkat kesalahannya. Baik apapun juga biasanya tuh sangat akurat pada pemeriksaan ultrasonografi pada 13 minggu ya. Oke, jadi inilah dia suatu guideline ya. Guideline itu istilahnya panduan ultrasonografi kapan-kapan yang perlu kita periksa pada hamil kembar itu ya. Yang itu paling penting 11-14 minggu ya untuk menentukan dating. Dating itu biasanya untuk menentukan kapan lahirnya gitu. Kadang pasien peningnya kayak gini, nanti datang udah 36 minggu blok itu udah besar ya kan. Baru tanyanya, "Dok, kayak mana, Dok? Bagus bayinya," adanya kan. Sempurna nih kan. Berapa jumlah jari-jarinya? Pusing kita jawabnya. Dia datang udah 36 minggu, nggak nampak apa-apa. Jadi kita kadang orang berpikir gini, orang datang udah besar, kapan ke dokter USG? Nanti aja kalau bayinya udah besar, udah mau lahiran. Bukan macam kita nengok kapal tanker atau nengok kapal truk kontainer. Kalau truk kontainer ya makin dekat kita makin besar dia. Kalau di dalam rahim itu makin besar makin overcrowded dia istilahnya, makin padat, dan air ketuban juga makin sedikit. Jadi untuk melihat akurasi USG itu juga sangat jauh menurun. Jadi saran saya janganlah begitu. Kalau bisa kita USG dari awal gitu. Itu penting, itu tadi kalau kembar itu sangat penting. Makanya di luar negeri orang itu sudah terdeteksi semua karena dari awal udah di USG. Kita di sini kan semua nggak terdeteksi karena kacau balau semua ya kan. Oke. Jadi 11-14 minggu. Jadi ada namanya frame atau window frame daripada komplikasi daripada kembar dengan monokorionik atau kembar dengan satu plasenta itu sekitar 16 sampai 27 minggu. Disitulah kita harus USG serialnya namanya close monitoring. Kalau kembar yang satu plasenta tadi mungkin sebulan sekali cukup. Tapi kalau dia kembar yang dua plasenta, yang satu plasenta itu yang monokorionik tadi kita harus USG per 2 minggu minimal, atau mungkin kalau kita curiga ada komplikasi per seminggu kita harus lakukan pemeriksaan ultrasonografi. Jadi di situ akan terjadi suatu komplikasi tadi. Komplikasi seperti nanti saya akan jelaskan namanya twin transfusion syndrome. Namanya satu lagi selective IUGR, ada namanya lagi twin anemia polycythemia sequence. Itu istilah-istilah baru yang mungkin mom SDAD mungkin baru dengar ya. Terus ada namanya lagi twin reverse arterial perfusion sequence. Jadi memang twin ini banyak macam-macam yang monokorionik komplikasinya ini. Unik dia karena dia ada angioarsitektur yang sangat unik, terjadi suatu sharing kotiledon. Jadi ada namanya anastomosis vaskular itu yang membuat suatu evolusi daripada monokorionik itu betul-betul sangat unik dan sangat kira-kira menarik pada ahli-ahli petomaternal itu untuk menelitinya selama 20 dekade kebelakang ini. Jadi memang juga harus tahu ya, jadi dari 16 sampai 27 minggu itu sangat penting. Itu adalah suatu window atau satu tempat waktu yang sangat penting untuk melakukan suatu screening daripada kembar monokorionik ya. Oke, jadi memang ini saya coba tampilkan mungkin secara awam ya. Ini saya coba tampilkan USG serial untuk memantau kembar monokorionik ya. Itu ya. Di sini kan ada 11-14 minggu. Ini gampang aja, kita tadi mungkin nengok tadi kan pening kan, karena mungkin orang awam ya mungkin nggak gitu suka nengok tabel-tabel gitu ya. Saya coba buat yang gampang aja supaya moms and dad juga bisa dapat informasi. Saya ingin tuh supaya dapat informasi karena saya yakin pasti ini bukan bidang daripada moms and dad, tapi akan saya coba kira-kira menampilkan suatu hal yang kira-kira bisa misi saya supaya ini sampai semua apanya ke moms and dad, supaya moms and dad juga tahu dan ngerti ya. 11-14 minggu dating USG. Apa itu dating USG? Gampangnya kapan dia lahirnya. USG untuk menentukan kapan dia lahirnya. Untuk mendeteksi daripada Down syndrome. Ini tadi untuk menentukan korionisitas. Apakah dia di korionik atau dia dua plasenta atau monokorionik. Dari tadi kita nampak tadi suatu lambda atau T-sign dari di situ kita tentukan pada 11-14 minggu. Ini adalah 16-27 minggu atau waktu yang sangat krusial
Nah, disinilah terjadi suatu komplikasi monochorionic twin atau memburuknya twin transfusion syndrome atau stagingnya. Misalnya dari ini ada stagingnya ya, istilahnya stadium ya, dari stadium 1 sampai stadium 4 atau 5 itu dari sini kita bisa memfollow up-nya gitu. Tapi memang nanti akan saya akan sampaikan trik-triknya macam mana supaya moms and dad juga bisa memantau kira-kira kembar monochorionicnya menimbulkan komplikasi atau enggak. Nah, baru 28 sampai 37 atau 38 minggu itu untuk monitoring kesejahteraan janin dan memantau menjelang kelahiran. Kenapa saya buat 28 sampai 37 atau 38 minggu? Biasanya disinilah bayi itu dilahirkan. Dan biasanya bayi-bayi dengan monochorionic itu resiko prematurnya juga lebih tinggi. Nah, apalagi nanti apabila nanti saya akan ngomong suatu masalah terapi pada janin atau fetal terapi atau intervensi pada janin itu juga akan menimbulkan resikonya terjadi suatu kesalinan prematur. Nah, ini saya skip lagi. Nah, ini adalah saya tampilkan yang menjadi hot issue di sini adalah suatu hubungan pembuluh darah atau vascular anastomosis pada kehamilan kembar monochorionic. Ya, ini gambaran plasenta. Nah, ini gambaran plasenta dikasih warna ya. Nah, jadi macam akar pohon tadi kan. Lihat tuh yang satu lagi tali pusatnya, ini pembuluh darahnya itu bergabung di tengah-tengah itu namanya vascular anastomosis atau hubungan pembuluh darah. Itulah yang menjadi biang keroknya di masalah plasenta dengan kembar monochorionic ini. Jadi dia ada secara secara grossnya dia ada 3 pembuluh darah ya, arteri vein ya, AV anastomosis. Ini yang namanya AV anastomosis ini aliran darahnya namanya kalau katanya unidireksional atau satu arah aja. Nah, inilah yang terjadi pada kembar monochorionic. Ini yang bisa menimbulkan komplikasi. Ada satu lagi pain to pain, pena to pena. Nah, kemudian arteri to arteri. Terakhir arteri anastomosis ini adalah suatu protektif daripada vascular anastomosis ya. Jadi dia bersifat melindungi malah. Jadi kalau suatu kembar dengan monochorionic ada komplikasi, biasanya arteri atau AA anastomosis ini akan dia lebih sedikit atau bahkan tidak ada dibandingkan dengan kembar yang non komplikasi daripada monochorionic. Kalau non komplikasi monochorionic biasanya AA ini atau arteri anastomosisnya ada. Jadi arteri to pain ini dia bersifat unidireksional. Kalau pain to pain dan arteri to arteri itu biasanya dia bidireksional. Jadi seimbang, dia bersifat menyeimbangkan. Jadi kalau arteri to pain-nya mungkin banyak, tapi kalau arterinya anastomosisnya juga banyak, jadi bisa seimbang dia. Jadi bersifat protektif. Nah, biasanya arteri ini kita jumpai pada non MC monochorionic twin yang tidak menimbulkan komplikasi. Nah, tapi kalau pada yang tadi yang saya sebutkan macam twin transfusion syndrome, selective IUGR, twin anemia polycythemia squares, kemudian satu lagi TRAPS tadi ya, twin reverse arterial perfusion square itu juga biasanya arterinya juga nggak banyak dibandingkan dengan monochorionic twin yang tidak ada komplikasi tadi ya. Nah, jadi itu kita lihat juga dari gambar itu ada bagian plasenta yang janin yang besar, ada bagian plasenta janin yang sedikit. Nah, itu gambaran khas daripada monochorionic. Jadi istilahnya teritori daripada plasenta yang ada yang besar, ada yang kecil. Jadi istilahnya mungkin dia lebih ke yang resipien atau ke donor. Jadi ada istilah donor dan resipien. Jadi ada kembar yang berlaku sebagai donor, ada kembar yang berlaku sebagai resipien. Kembar donor itu macam kita donor darah. Jadi kita memberikan darah atau memberikan cairan pada kembar yang satu lagi menerima, resipien, reseptor menerima. Dia menerima. Satu mengasih, satu memberi. Satu ngasih ya lama-lama habis darahnya kan, atau cairannya habis. Satu lagi menjadi kelebihan juga nggak bagus, lama-lama kelebihan ya jantungnya nggak sanggup. Nah, jadi saling mematikan dia istilahnya, atau mortalitasnya 90%. Jadi satu janin mematikan satu janin yang lain. Nah, kalau misalnya satu janin mati, bisa komplikasi kepada janin yang lain karena tadi ada pembunuhan pembuluh darah tadi. Nah, itulah jadi biang keroknya ini. Jadi dia macam lingkaran setan. Kalau nggak kita stop, resikonya mortalitasnya sekitar 90% ya. Oke, jadi kita akan coba masuk ke twin transfusion syndrome ya. Jadi mungkin moms and dad sering buka infotainment mungkin ya. Infotainment mungkin pernah dengar artis namanya Marissa Nasution atau Iris Bella ya. Nah, ya. Yang katanya di Jakarta diagnosa twin transfusion syndrome. Nah, inilah dia. Sekiranya saya akan coba overview sedikit mengenai twin transfusion syndrome karena ini yang paling banyak mungkin ya. Dan ini yang kemungkinan bisa kita lakukan suatu terapi janin atau intervensi di dalam rahim.
Dan ini istilahnya sekarang karena makin banyaknya center, jadi makin banyak yang melakukan suatu laser ya pada twin transfusion. Jadi learning curve atau kemampuan orang juga semakin meningkat dan survivalnya juga makin meninggi. Nah, tergantung di mana center yang bisa yang dengan case load-nya yang sangat banyak gitu. Jadi memang di sini kalau kita buat, kalau tidak dilakukan pengobatan 90% kematian perinatal. Nah, dan yang jadi masalah juga kalau kita pada bayi-bayi yang survive 50% cacat neurologis atau brain damage ya. Jadi memang itulah dilemanya ya. Jadi brain damage atau suatu komplikasi daripada daripada developmental, daripada janin-janin dengan monochronic itu ini sekarang jadi suatu yang sangat hot issue istilahnya. Jurnal-jurnal sekarang juga meneliti ini secara prospektif ke depan. Setelah dilakukan laser, kayak mana kira-kira otaknya berfungsi nggak, normal nggak? Nah, itulah yang jadi masalah. Karena itu tadi, kalau bayinya satu meninggal, otomatis aliran darah dari bayi yang bayi yang sehat, bayi yang masih hidup itu akan mengasih darah ke bayi yang meninggal itu karena ada hubungan pembuluh darah itu. Nah, karena dia mengasih terjadi suatu shift atau pemindahan aliran darah dari bayi yang masih hidup ke bayi yang sudah meninggal. Nah, bayi yang sehat itu akan mengalami kekurangan darah. Kekurangan darah itu resikonya yang paling rentan di dalam rahim itu suatu organ yang sangat rentan sekali kekurangan darah adalah otak janin. Jadi akan mengalami suatu kerusakan otak pada janinnya yang biasanya kita namanya adalah ventricular leukomalacia atau namanya cerebral palsy ke depan. Jadi itulah makanya suatu yang sangat penting sekali karena namanya monochronic itu pasti identik dengan suatu cerebral palsy atau kerusakan otak pada janin. Walaupun diintervensi atau tidak diintervensi, tapi ya minimal kalau kita intervensi mungkin kita bisa meminimalisir lah, walaupun mungkin kita tidak bisa menjamin 100% ya. Ya, jadi di sini kita lihat gambar monokorionik satu plasenta, di monokorionik satu plasenta atau satu uri dan di amniotik atau 2 kantong kehamilan. Di mana satu janin dengan air ketuban yang sangat sedikit, satu lagi dengan air ketuban yang sangat banyak. Itu juga menimbulkan resiko. Karena kalau air ketuban yang sangat banyak itu resikonya bisa terjadi suatu persalinan prematur. Nah, jadi memang dia itu tadi saya bilang kompleks ya kan. Bukan hanya satu dilihat dari satu sisi. Selain prematuritas, masalah di otak janinnya, jadi ribet ya. Memang ini sangat ribet ya. Namanya kalau suatu monochromic twin atau fetal terapi atau itu dia ribet, tapi ya ini mungkin suatu hal yang sangat menantang atau challenge ya. Oke. Nah, ini adalah stagingnya. Jadi kalau stage itu istilahnya adalah stadium-stadiumnya. Jadi dia ada stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya nggak berbicara masalah mana slide-nya? Itu dia. Oke. Ya, saya tidak bicara masalah macam mana menegakkan 1, 2, 3 karena itu mungkin bukan porsi Moms and Dad. Cuman saya akan coba membuka wawasan ya. Jadi stadium 1 itu yang kalau katanya dulu itu kita tidak melakukan intervensi, tapi memang sekarang ada penelitiannya yang katanya stadium 1 itu harus dilakukan intervensi. Karena kalau kemungkinan terjadi gangguan jantung pada janin yang resipien tadi ya karena kelebihan cairan itu, jadi dia lagi dalam ongoing trial istilahnya. Jadi dalam penelitian multicenter dilihat kira-kira manfaatnya, bisa kira-kira memang perlu dilakukan nggak nih stadium 1 perlu diintervensi. Ada stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5. Makin parah dia. Stadium 5 itu kalau dia janinnya meninggal satu janin meninggal atau 2 janin meninggal. Kalau udah stadium 5 kita nggak bisa melakukan apa-apa karena itu sudah terjadi komplikasi. Nah, hanya banyak berdoa aja ya kan. Jadi yang kita lakukan intervensi itu yang sekarang ya stadium 2 sampai stadium 4 dan mungkin stadium 1 ke depan akan kita lakukan suatu intervensi ya. Nah, itu adalah gambaran Profesor Quintero di sebelah ya, dia yang menemukan Quintero staging daripada twin transfusion syndrome ini ya. Oke, kita akan coba kasih video sedikit ya karena mungkin ngomong saya mungkin agak bosan orang ya. Saya akan kasih video sedikit. Ini gambaran daripada twin transfusion syndrome ya. Jadi dia ada donor ya, ada recipient ya. If you're pregnant with twins who have twin-to-twin transfusion syndrome, blood is passing from one twin to the other. Inside your uterus, your fetus receives blood through blood vessels in the umbilical cord, connected to his or her belly button. The other end of the umbilical cord is attached to the placenta, a temporary organ inside your uterus. The outer layer of the placenta, called the chorion,
polidramion. contains many blood vessels that Jadi carry kalau blood misalnya to and moms from and the dad umbilical ada cord. hamil kembar dengan jenis kelamin yang sama, tiba-tiba The perutnya fetus besar, floats in a dan watery itu bisa substance jadi called itu suatu amniotic fluid. terjadi suatu twin transfusion syndrome mungkin bisa jadi. Nah, itulah saya bilang suatu trik Surrounding melihat. both the fetus Mungkin and kalau, amniotic fluid is secara a thin awam ya, karena kan kita membrane harus called menegakkan the dengan amniotic ultrasonografi. sac. Misalnya ada hamil kembar, terus satu lagi If you're pregnant with janinnya twins, satu, tiba-tiba they may perutnya besar share karena amniotic bisa fluid jadi twin because they're transfusion both syndrome, in the hati-hati. same sac. Bertambah lingkar perutnya kok drastis. Or gitu. Nah, itu each harus twin hati-hati. might have his or her own Resikonya tuh bisa amniotic prematur ke sac. depan nanti. Prematur ya kita nggak dapat dua-dua. These Meninggal twins dua-dua may kan each prematur have kan. their Kalau own dia terlalu placenta. muda, karena kan dia tadi Or they may window share a periodnya itu single 16 sampai placenta. 27 minggu. Nah, ini kita lihat videonya. Sometimes, when twins share a Ini saya placenta, blood kopas dari passes YouTube ya. between Saya nggak them bisa through buat the video placenta's blood animasi ya, vessels. karena ini saya jadi kopas ya, ilmu copy paste saya This gunakan. rare condition is Nah, called jadi ini kita lihat, twin-to-twin transfusion videonya. syndrome, or TTTS. Aliran darahnya itu istilahnya ada In namanya twin-to-twin vascular transfusion transfusion syndrome, udara tadi one yang jadi twin, biang called keroknya tadi the menjadi recipient masalah twin, itu ya, itu yang receives menyebabkan too suatu much twin blood, transfusion while syndrome the ya. other twin, Jadi called kita the lihat, donor twin, receives satu, too little. Donor itu yang biasanya When paling this kecil ya, happens, donor itu yang the mengasih excess darah fluid atau in the mengasih recipient cairan twin's yang blood is mengalami filtered kekurangan cairan. out of Itu his or her dorong body dia kan as juga. urine. Satu lagi, The dia urine menjadi passes into kelebihan the daripada amniotic cairan sac, ketuban ya. which makes the Jadi sac kita lihat larger. dia satu lagi kalau tubuhnya banyak kali, satu Twin-to-twin lagi banyak transfusion terowong ini. syndrome happens Namanya in stop only a twin, ya. small Jadi fraction kalau of kebanyakan identical segitu, twins kayaknya that khas share tuh a satu single twin placenta. transfusion syndrome itu biasanya. Nah, dia juga It bisa is terjadi also pada a rare kehamilan yang complication kembar with tiga, triplets ya. Jadi bisa or any terjadi, other bukan multiple terjadi. pregnancy. The Jadi pada bayi cause tabung is apakah not bisa dong? known. Bisa, bayi tabung kan bisa membelah apa yang Complications that may result from twin-to-twin syndrome are komplikasinya persalinan preterm prematur birth, karena air ketuban yang banyak tadi. a condition bengkak called karena hydrops, terjadi suatu which is kegagalan swelling of jantung one or karena both satu of the cairan twins, satu ibaratnya kita dikasih or cairan death banyak of dan one or kita nggak both of the sanggup twins. apanya itu mengatasinya, terjadi overload In cairan. addition, one or Jantungnya both pun twins otaknya may jadi develop bekerja cerebral lebih apa palsy pada bayi or other resipien. brain Makanya impairments bayi after resipien ini birth. selalu diteliti dan terjadi suatu sumbatan pada jantung kanannya gitu. Treatment options for Jadi, twin-to-twin terapinya transfusion kita bisa syndrome melakukan suatu, include kita kurangi air reduction ketuban yang zaman dulu amniocentesis, namanya amniosintesis ya. Amniosintesis selective kita kurangi laser air ablation, ketubannya, itu yang paling tradisional lah, itu paling lemah or selemah-lemahnya selective iman. cord Nah, coagulation. kemudian kita lakukan laser ya. Ini If you satu have amniosintesis reduction kita lihat ya. amniocentesis, a needle will be used to drain fluid from around the twin with excess amniotic fluid. This procedure may need to be repeated. Jadi kita kurangi air ketuban During ada selective laser kriterianya sampai ablation, sekitar the blood vessels katanya that allow ukuran air blood to ketuban itu pass sekitar between the twins will be seen. 6 atau sekitar 6 dari sentimeter daripada maksimal vertical pocketnya ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan suatu koagulasi tali pusat. Ini biasanya kita tidak anut pada TTTS ya. Ini kalau misalnya bayi yang satu mungkin mengalami suatu bakal kematian yang mengancam atau ada cacat yang mungkin tidak bisa kita yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Baru terapi bedanya adalah laser petoskopi ya. Itu adalah suatu terapi yang istilahnya definitif atau yang standar sekarang adalah laser petoskopi yang mudah-mudahan insya Allah kita Stella Maris akan kita adakan itu ya. Mungkin saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti saya berharap tahun depan udah terwujud ya setelah COVID ini. Mungkin karena masalah COVID ini agak tertunda semua. Kita sudah melakukan suatu pertemuan ya. Saya harap berdoa mudah-mudahan kita bisa melakukan. Iya. Slide lagi. Ini gambaran daripada ini gambaran. Ya ini gambaran ini tadi ya. Ini tadi udah ya. Nah, oke ini gambaran daripada intervensinya ya, kita lihat ya. Nah, itu kita jadi ibaratnya ini rahim ya. Kemudian ini ada janin yang donor atau resipien ya. Nanti kita akan masukkan suatu macam ini kita cucuk perut ibunya ya. Kita masukkan suatu macam namanya kanula ya. Kanula itu kita masukkan kanula, dia nanti ada macam suatu video kamera sistem ya. Kita masukkan suatu namanya petoskopi atau teleskop ke dalam kanula itu ya. Kita akan cari di mana hubungan pembuluh darah itu ya. Baru nanti di dalam kanula itu nanti ada suatu housing sheet untuk lasernya, laser fiber. Nanti laser fiber dimasukkan di situ. Nanti dia ada macam suatu kamera ya. Nanti dengan panduan USG. Jadi kita akan melakukan suatu koagulasi. Jadi kita semua laser semua. Kita istilahnya kita apa istilah kita ya, kita koagulasi lah, kita koagulasi itu dalam arti kata kita counter atau kita apa gitulah istilah orang awam ya. Kita koagulasi itu semua yang tadi saya bilang vascular anastomosis tadi atau hubungan pembuluh darah tadi yang menjadi masalah pada monochloroid twin itu.
Makanya ya terapinya tuh kita melakukan suatu intervensi yang kalau istilah kerennya namanya fetal therapy atau fetal surgery atau fetal intervensi atau fetal endoscopic laser photocoagulation ya. Nah, jadi ini perlu suatu teknologi untuk melakukan ini. Kita perlu suatu video kamera system, kita perlu suatu laser fiber, laser source-nya, kita perlu USG untuk memantaunya, kita perlu tenaga ahli untuk melakukan ini. Jadi memang ini ribet dan ya mudah-mudahan kita bisa melakukan, mungkin sekarang belum, tapi saya berharap mungkin ke depan kita bisa melakukan di Stella Maris ya. Karena ini memang kalau di Indonesia mungkin cuma di harapan kita yang bisa melakukan ya. Saya berharap kalau bisa di Medan kita menjadi suatu pionir untuk Indonesia ya. Jadi bukan main-main gitu ya. Ya kalau di luar negeri ini udah banyak gitu. Jadi karena kita udah ketinggalan sekali. Karena secara populasi kita pasti banyak, kasus kita pasti lebih banyak dibandingkan orang luar negeri. Nah, jadi ini suatu peluang kita untuk supaya bisa kita ambil. Nah, jadi itulah tadi. Nah, terapi ini untuk melakukan suatu kanula ke dalam rahim itu juga menimbulkan resiko. Itu juga tidak tanpa resiko. Itu bisa terjadi prematuritas, bisa terjadi suatu pecah ketuban. Jadi itu harus dipantau, harus dengan tenaga ahli. Dan itu namanya suatu fetal terapi atau fetal surgery itu namanya multidisiplin. Jadi multidisiplin itu kita nggak bisa kerja sendiri, kita mesti ada tim. Nah, termasuklah tim tadi feto maternal, kita harus ada dokter anak, perinatologi, di sini ada dokter Bugis mungkin ya akan membantu kita perinatologi ya, yang karena nanti bisa suatu waktu bayinya lahir prematur, nah, mesti ada yang menampungnya kan, nggak mungkin setelah kita lakukan intervensi langsung kita biarkan. Nah, itu jadi kompleks dia, jadi mesti menuntut suatu perhatian, monitoring yang ketat ya, orang yang betul-betul berdedikasi di sini ya. Terus satu lagi dokter anak, dokter bedah anak itu juga terlibat di dalam di dalam suatu tim daripada feto maternal ini. Jadi memang ini kira-kira suatu yang baru ya kalau di Medan mungkin ya, tapi saya rasa ini juga kita harus wujudkan ya, karena memang ini penting ya. Karena biasanya kalau kita dapat kasus kayak gini kita nggak bisa apa-apa, ini udah biarkan aja, udah istilahnya meninggal sendiri, tapi itu nggak bisa juga ya. Kalau dia nanti anak berharga, bayi tabung, tiba-tiba terjadi twin transfusion gimana? Dia udah habis ratusan juta, terus kita biarkan, wah itu pening lah akhirnya. Oke, ini saya akan kasih video session juga mengenai petoscopic laser photocoagulation ya. Inilah gambaran daripada petoskopi ya. Nah, kita masukkan, ini ada macam seat hosting seatnya ya. Nah, itu saya juga ini kopas ya dari YouTube ya, karena saya juga belum pernah melakukan secara sendiri mandiri ya. Lihat pernah tapi belum pernah melakukan. Nah, ini kita lihat itu pada kamera sistem itu gambaran plasenta, permukaan daripada plasentanya, urinya, itu pembuluh darahnya tadi, vascular anastomosis tadi ya, kita lihat itu ya. Nah, itulah vascular anastomosis itu. Jadi memang itulah yang mau kita laser. Cuman memang untuk menentukan yang mana yang mau dilaser tuh ya, saya rasa itu saya kan nggak sampaikan di sini ya, itu sekedar tahu saja ya bahwa bahwa itulah yang kita lakukan gitu maksudnya. Jadi memang saya pun nggak mau secara lebih detail ya, mungkin agak ribet karena memang ini buat porsi awam. Tapi sekilas juga harus tahu bahwa sekarang udah sampai ke situ dah, kita udah bisa melakukan suatu terapi atau intervensi janin di dalam rahim. Ya, sekarang udah era di mana janin itu sebagai pasien atau fetus as a patient. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya kita merawat misalnya janin atau ibunya sesar, puret, nah sekedar itu aja, atau histerektomi kista. Nah, ternyata kita sudah mengembangkan sampai melakukan terapi di dalam rahim. Sebelum lahir udah kita terapi, selain the unborn patient atau pasien yang belum lahir. Nah, jadi kalau saya itu sangat keren gitu, istilah itu sangat keren menurut saya gitu. Jadi itu suatu passion saya di situ untuk mengembangkan itu ya, karena memang challenge-nya sangat tinggi ya, jadi ya senang di situ istilahnya. Kalau kita ibaratnya kita mengerjakannya dengan tertantang ya, suatu hal yang baru, suatu hal yang sangat pasti kan efek dopamin atau efek lebih tinggi kan. Nah, jadi walaupun memang komplikasinya juga lebih tinggi ya, tapi juga harus itu ya. Jadi kita lihat itu videonya memang agak lama ya. Itu ada gambar janinnya, ada kaki-kakinya ya. Kita lihat itu ada tali pusatnya, ada vascular anastomosisnya ya. Itu videonya bisa cepetin ya? Enggak ya? Nggak bisa ya. Nah, kita memang videonya agak lama sedikit ya. Kita lihat dulu videonya sambil lihat ya. Oke, kayaknya banyak pertanyaan tuh ya, saya lihat ya. Bayi tabung, aduh saya nggak ngerti tuh bayi tabung. Nanti saya coba jelaskan apa yang bisa saya jelaskan ya. Itu lasernya udah masuk tuh.
Itu laser fibernya yang sebelah kanan saya tuh yang warna putih itu namanya laser fiber. Nah, itu di laser tuh. Itu di laser. Nah, itulah makanya kalau dia di laser, jadi kita menjadikan satu monokorionik itu menjadi dikorionik. Nah, jadi kita membelah plasenta itu menjadi dipotong itu gitu. Tapi kita akan melakukan dikorionisasi daripada plasenta dari monokorionik menjadi dikorionik karena kita melaser hubungan pembuluh darah tadi. Jadi kita menghentikan twin transfusion tadi, menghentikan komplikasinya. Nah, itulah dia. Jadi kita terapi definitifnya adalah melakukan satu laser photocoagulation ya. Jadi ada tekniknya, ada yang non selektif semua dibabat, ada yang selektif dipilih-pilih, ada yang sequential. Jadi menurut daripada jenis-jenis daripada anastomosis tadi yang arteri atau arteri vena duluan atau vena atau arteri gitu. Jadi dia masing-masing tekniknya ada yang Solomon. Setelah kita laser baru kita buat garis pensil, baru kita laser titiknya, kita tarik dari atas sampai ke bawah. Jadi itu masing-masing tekniknya tuh beda-beda. Jadi masing-masing center juga punya pengalaman beda-beda. Jadi itu dia kita lakukan laser. Ya, jadi lasernya itu dia perlu alat kan, laser fiber sumber lasernya ya. Nah, ini kita melakukannya di dalam rahim ini. Jadi ini kita melakukan operasi atau intervensi di dalam rahim. Nah, jadi yang di laser itu pembuluh darah di plasentanya, bukan janin yang di laser ya. Nah, biasanya kita masuk melalui kantong resipien yang air ketuban kita yang banyak ya. Karena kantong resipien itu karena air ketubannya banyak, jadi hubungan pembuluh darah itu bisa kita lihat karena pembukaan plasentanya lebih rata karena tertekan dengan air ketuban. Jadi kita bisa lebih gampang melihat vaskular ekuator tadi dan kita akan melakukan laser. Jadi tekniknya itu tanpa sentuh. Nah, coba lihat tadi laser fibernya itu kan tidak menyentuh dia, sekitar 1 atau 2 cm jaraknya dari pembuluh darah. Nah, jadi kita bisa melakukan laser kalau pada misalnya vaskular anastomosis itu berada di daerah kantong donor. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, jadi ini kan dokterin dulu ya dok. Polycythemia sequence ya. Jadi saya akan nggak gitu banyak membahas ya. Ini biasanya komplikasi daripada laser daripada TTS tadi ya. Jadi kalau TAPS ini kalau kita lihat gampangnya bayi yang satu kelebihan darah, bayi yang satu kekurangan darah ya. Ini juga beresiko untuk terjadi suatu gangguan neurodevelopmental pada janinnya. Kalau dia kelebihan darah, otomatis dia eritrositnya tuh pembuluh darahnya lebih kental, lebih hiperviskositas ya. Semua bisa. Oke, jadi dia biasanya beresiko untuk terjadi suatu oksigenasi ke otak juga berkurang ya. Satu lagi juga karena dari kekurangan darah juga mengalami oksigenasi ke otak juga mengalami kekurangan darah juga ya. Jadi saya akan coba skip ya. Ini dia biasanya hubungan pembuluh darahnya lebih kecil ya, atau minuscule ya, lebih kecil atau bersifat hairline. Ini bedanya TTS dia lebih besar kaliber pembuluh darahnya atau lumennya, sementara TAPS dia lebih kecil ya. Ini adalah TRAPS ya. Ini semua yang saya tampilkan adalah kembar dengan monokorionik dengan komplikasi. Kalau TRAPS ini beda lagi. Satu bayinya normal, satu lagi bentuknya macam monster. Nah, nanti bayi yang monster ini kalau dia besarnya 50% lebih dari normal bisa menimbulkan suatu komplikasi pada bayi yang normal atau palm twin istilahnya, palm twin. Palm twin ini bisa terjadi gagal jantung atau terjadi suatu kerusakan otak atau cerebral palsy ya. Oke. Terus ini intervensinya kita melakukan suatu radiofrekuensi ablasi atau suatu koagulasi yang kita akan melakukan suatu koagulasi pada janin yang monster tadi. Jadi kita melakukan kita matikan janin yang monster tadi supaya karena bayi yang normal tadi akan mengasih darah lebih banyak pada bayi yang monster tadi. Jadi dia akan kekurangan darah. Jadi kita harus stop aliran darahnya dan kita matikan bayi yang monster tadi ya. Oke, ini adalah selective IUGR ya, atau selective intrauterine growth restriction, salah satu komplikasi daripada monokorionik ya. Ini juga menimbulkan komplikasi pada kehamilan kembar monokorionik tadi ya. Ini biasanya ada 3 tipe, ada tipe 1 yang ini tipe 1 yang kita ekspektatif yang biasanya outcome-nya lebih bagus dibandingkan dengan tipe 2 dan tipe 3 dari pemeriksaan daripada Doppler ya. Jadi ini juga resikonya ke depan juga bisa menimbulkan cerebral palsy ya pada janin yang normal maupun bayi yang kecil ya. Jadi ini kalau ibaratnya bayi yang satu kecil sekali ya, satu lagi bayinya normal ya. Karena secara sharing plasenta dia mendapat sedikit bagian plasenta, satu lagi mendapat bagian sharing plasenta yang normal.
Ini kita kalau misalnya terjadi suatu kematian yang mengancam pada bayi kecil, kita melakukan suatu bipolar koagulasi ya, sama dengan prinsip macam petoskopi tadi ya, masukkan kanula, masukkan suatu bipolar dengan bahan donoriski, kita lakukan koagulasi. Oke, ini yang terakhir saya rasa ini adalah kembar monokorionik monoamniotik ya. Jadi dia ini kembarnya dengan satu plasenta dan satu kantong. Nah, ini juga beresiko gitu. Jadi kalau dia ibaratnya, kalau kita di luar katanya terlilit tali pusat, nah inilah dia terlilit tali pusat. Karena satu kantong bisa tepilin dia, bisa tepilin ya, bisa meninggal bayinya di dalam dua-dua. Makanya ini biasanya kita lahirkan pada usia kehamilan 34 minggu ya. Jadi memang, coba kita lihat itu tempat lekat tali pusatnya berdekatan tuh kan, itu berdekatan. Kalau dia makin berdekat, makin dia makin suatu, jadi dia suatu namanya suatu monokorionik ya. Jadi memang banyak ya, saya nggak bisa sampaikan lebih detail lagi karena waktunya kurang. Sebenarnya saya ingin menampilkan lebih detail lagi. Mungkin di session lain saya akan tampilkan satu-satu ya, tapi saya akan coba perkenalan dulu. Yang namanya kembar itu apa aja resikonya? Satu plasenta, dua plasenta. Satu plasenta itu apa aja? Apa aja tuh twin transfusion syndrome? Itu yang paling banyak mungkin kan. Jadi memang saya akan coba overview saja. Jadi memang nggak bisa saya apakan karena kalau saya jelaskan waktunya nggak cukup gitu. Karena memang ini luas ya. Oke, silakan pertanyaan dulu. Ya, silakan. Ini. Ya, kita masuk ke session pertanyaan ya. Memang slide saya sangat banyak sekali. Jadi memang ya, karena saya sangat senang gitu ya bicara masalah kembar, karena di sini memang minat saya. Silakan. Terima kasih Dokter Rudi untuk penjelasannya yang sangat menarik. Sangat lengkap. Nah, kita akan menjawab pertanyaan. Bagi Moms and Dad yang ingin bertanya, kami persilakan bisa ketik di kolom komentar di bawah. Nanti pertanyaannya akan kita jawab satu persatu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah Ibu Lestari. Pertanyaan dari Ibu Lestari, Dokter. Pertanyaan dari Ibu Lestari, Dokter. Oh, silakan. Ya, tadi sebagaimana kita ketahui kan, Dok, bahwa proses kehamilan kembar ini memang yang ada yang terjadi secara alami. Ya. Ada yang memang melalui program bayi tabung. Ya. Nah, kalau secara persiapannya sendiri, Dok, apakah berbeda pada saat untuk menyambut bayi tersebut? Apakah berbeda persiapannya ibu dengan hamil kembar secara alami maupun ibu hamil kembar dengan program bayi tabung? Persiapannya apakah berbeda, Dok? Ataukah mungkin sama? Rasa nggak ada bedanya ya. Mungkin kan kalau masalah persiapan itu persiapan ibunya mungkin ya pertanyaannya ya. Mungkin kalau saya hanya bisa membantu ya, karena kan kita di sini kan membicarakan masalah komplikasi kehamilan kembar monokorionik ya. Itu mungkin kalau persiapannya itu, kalau persiapan menghadapi bayi yang kembar, bayi tabung spontan atau bayi yang dengan bayi tabung ya, saya rasa mungkin sama aja. Mungkin gini, mungkin kalau bayi tabung itu kan biasanya kan dia udah terprogram itu, dia ada namanya embrio transfernya kapan ya, mungkin dia tanggal lahirannya kapan gitu ya. Jadi dia lebih monitoringnya lebih ketat gitu ya. Walaupun mungkin secara ininya kecuali kalau dia ada komplikasi. Jadi mungkin kalau saya rubah sedikit pertanyaannya, apakah bayi hamil spontan dan bayi hamil bayi tabung itu bisa menimbulkan komplikasi pada kehamilan kembar monokorionik? Jawabannya bisa. Itu kalau misalnya kita balikan pertanyaannya lah. Tapi kalau persiapannya saya rasa ya nggak ada ininya gitu, hampir sama sih semua. Kalau memang kita betul-betul mau bisa kontrol, kita teratur. Mungkin kalau dia tadi saya bilang ya, kalau dia satu plasenta itu biasanya kita harus monitoring lebih ketat gitu. Tapi kalau dia dua plasenta, kita harus kita sebulan sekali bisa monitoring gitu dia. Jadi memang tidak ada bedanya, kecuali kalau kembar itu mengalami suatu komplikasi. Dan itu tadi saya bilang, kalau memang spontan atau dia hamil yang bayi tabung ya bisa juga terjadi yang tadi yang saya bilang twin transfusion itu bisa, dan kawan-kawan itu bisa aja terjadi gitu. Karena kan katanya kalau bayi kembar bayi tabung kan biasanya kan Dok, dia kan embrionya terpisahnya. Ya tapi kalau dia membelah, itu dia ya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya jawab Moms and Dad. Mungkin kalau yang kurang puas mungkin atau macam mana, mungkin bisa nanti kita japri atau macam mana ya. Mungkin yang lain kira-kira pertanyaannya. Terima kasih Dok untuk pemaparannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua, Dok. Menyambung dari ini pertanyaan dari Ibu Monica, Dokter. Ini mungkin ya ini menyambung dari kehamilan kembar kan punya
resiko kehamilan prematur, Dok. Iya, Tadi betul. dijelaskan bahwa 10 kali Iya. bakal menyebabkan prematur. Nah, Iya. pertanyaan Ibu Monica di sini, apakah bayi kembar mungkin lahir secara spontan atau tetap harus melewati operasi, Dok? Itu memang gimana ya kita jawabnya ya, itu memang agak-agak sedikit dilematis ya, apakah kembar itu harus operasi atau normal ya. Jadi memang ya bisa-bisa aja normal, cuman memang itu tadi karena gini, kalau dia kembar monokorionik ya, monokorionik yang satu plasenta, saya anjurkan itu untuk operasi sesar. Karena monokorionik plasenta itu dia satu plasenta, bisa aja nanti bayinya lahir satu, yang satu lagi itu masih di dalam tuh kan, dia bayi satu lagi, ya kan, itu plasenta udah mulai lepas itu, satu plasenta bisa lepas plasentanya, makanya lebih dianjurkan untuk operasi. Dan satu lagi ada kejadian namanya suatu akut twin transfusion pada bayi monokorionik. Nah, kalau misalnya terjadi kontraksi, itu bisa terjadi akut twin transfusion pada bayi monokorionik. Makanya kalau untuk monokorionik ini lebih dianjurkan untuk operasi. Tapi pada di korionik mungkin bisa normal, tapi dengan persyaratan itu harus dipantau ketat, ya kan? Karena itu tadi, misalnya bayi satu lahir normal, satu lagi berubah posisi bayinya, letak lintang atau sungsang. Nah itu jadi masalah juga nanti pada waktu persalinannya. Kita harus melakukan versi, kita putar lagi bayinya di dalam. Kita putar nggak tambah komplikasi, kalau patah tangannya nggak menjadi kerjaan, ya kan? Jadi sebenarnya agak dilematis menjawabnya itu, ya kan? Ya bisa aja kalau bisa aja. Cuman tadi ada resikonya gitu. Saya bukan bilang dia harus operasi semua enggak, tapi memang kita juga harus realistis kan. Sekarang tuntutan juga lebih tinggi kan, karena nanti bayinya kalau ada masalah kan yang dikejar-kejar dokternya nanti. Jadi memang itu jadi serba salah. Karena pengalaman kita kayak gitu, kalau bayinya satu lahir, satu lagi berubah posisi dia. Jadi misalnya kepala, satu lagi berubah, kita harus mutar lagi bayinya. Toto nggak bisa mutar, operasi juga ujung-ujungnya kan, tapi jadi emergensi. Jadi ya boleh, tapi mungkin dipantau dengan ketat, dengan banyak istilahnya boleh, tapi dengan pemantauan yang ketat dan harus di rumah sakit. Jadi jangan melahirkan di klinik ya kalau bayi kembar, saya rasa. Lain? Ya, terima kasih Ibu Lestari dan Ibu Monica tadi. Pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Dokter Dudi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, Dokter. Ya. Pertanyaan nomor 3 itu dari Ibu Momomsan. Halo, selamat pagi Bu Momomsan. Selamat pagi, Bu Nah, Momomsan. jadi pertanyaannya ini, Dok. Dari minggu berapa sebenarnya kelainan pada bayi kembar ini dapat dideteksi? Nah, kemudian kalau misalnya ketahuan ada masalah, Dokter, dari salah satu janin kembarnya, apa tata laksana yang mungkin dilakukan untuk menyelamatkan bayi yang satunya lagi, Dok? Oke, jadi saya akan coba menjawab ya. Tadi saya sudah jelaskan di slide tadi ya, kalau dia di korionik ya, di korionik itu biasanya kalau misalnya contoh ya, saya coba ilustrasi kasus kembar di korionik dengan 2 plasenta, tiba-tiba satu bayi ada masalah. Itu nggak ada masalah sih sebenarnya, kita tidak buru-buru melakukan intervensi karena kan dia terpisah secara genetik, secara dia terpisah, secara sirkulasi dia plasenta dia terpisah ya, jadi ya kita wait and see aja. Kalau cakap dia meninggal ya, misalnya bayi yang kembarnya yang 2 plasenta tadi ya. Tapi yang jadi masalah kalau monokorionik itu yang tadi saya bilang. Sekarang tergantung, mungkin pertanyaannya lebih ke masalah kelainan struktural pada janin pada bayi yang kembar monokorionik tadi saya bilang ya. Nah, kalau dia misalnya kembar monokorionik itu misalnya ada kelainan struktural dan tidak menimbulkan komplikasi, ya kita hanya pantau biasa aja gitu. Tapi yang kalau kita takutkan, kalau bayi itu misalnya dia ada komplikasi, bisa tiba-tiba dia meninggal di dalam. Nah, itu juga jadi masalah kita gitu. Nah, jadi memang itu tadi saya bilang dari 16 sampai 27 minggu usia kehamilan itu sangat krusial kalau dia monokorionik. Jadi gini ilustrasinya, ibu hamil kembar datang ke dokter. Nah, jadi saya sarankan 11 sampai 14 minggu datang untuk menentukan tadi dating kapan lahirannya dan jenis tadi monokorionik atau dikorionik. Nanti dilihat dari dokter di korionnya, ini lambda atau T-sign. Nah, contoh misalnya lambda sign berarti di korionik, berarti aman gitu kan. Nah, T-sign, monokorionik, hati-hati. Nah, follow up lagi 14 minggu, baru masuk ke 16 minggu usia kehamilan. Nah, barulah kita itu adalah time frame terjadinya tadi komplikasinya tadi seperti twin transfusion syndrome, selective IUGR ya kan, habis itu disitulah time frame-nya terjadi di situ kan, dan lain-lain kan. Nah, nanti di follow, dilihat nanti kita tengok ya kan. Pertama contoh misalnya gampangnya KDTS ya kan, kita kan tadi ada staging KDTS
Iya, dokter. dokterin dulu ya dok. Ada parameternya ya, ada stadium 1 ya. Biasanya cuma kita lihat perbedaan air ketuban. Ya, pertama misalnya jenis kelaminnya sama, ya kan? Terus air ketubannya misalnya normal, berarti oke, kita follow up lagi mungkin setelah 2 minggu. Tapi kalau air ketubannya berbeda atau diskordansi air ketuban, satu air ketubannya banyak, satu lagi sedikit, nah itu hati-hati juga. Kita harus follow mungkin per 2 minggu atau 1 minggu. Kemudian kita tengok lagi itunya kantong kencingnya, karena kalau air ketubannya banyak, pasti kantong kencingnya juga banyak bagi yang satu lagi. Satu lagi kalau dia air ketubannya sedikit, pasti kantong kencingnya juga sedikit. Nah, itu udah naik staging lagi, staging 2. Nah, baru nanti masuk staging 3 QTS itu ada namanya gangguan Doppler atau aliran darah. Diperiksa pakai USG Doppler. Nah, kalau juga normal ya kita tetap follow up sampai 16 sampai 27 minggu. Tapi kalau dia ada gangguan Doppler berarti udah stadium 3, berarti udah harus dilakukan intervensi. Harus dua tadi juga sebenarnya sudah dilakukan intervensi, dilakukan laser untuk untuk memutus daripada vascular anastomosis tadi. Jadi memang tergantung kasusnya gitu, karena setiap kasus itu beda penanganannya gitu ya. Ada yang tadi dilakukan laser, ada yang dilakukan oklusi tali pusat ya kan, ada cuman ekspektatif aja gitu. Jadi itu semuanya dokter yang menentukan. Jadi saran saya moms and dad ya, kalau dia mau untuk menentukan pada awal-awal kehamilan itu, kalau kembar harus USG untuk menentukan choroidicitasnya sama untuk menentukan kapan lahirnya. Nah, kalau tadi di chorionic mungkin moms and dad lebih lega, istilahnya dia 2 plasenta. Tapi kalau chorionic, moms and dad pada 16 sampai 27 minggu harus melakukan USG serial per 2 minggu untuk melihat tadi komplikasi tadi, ya. Jadi memang tergantung kasus. Saya juga nggak bisa ngomong, misalnya kalau kasusnya bayinya satu ada kelainan kayak mana, karena tidak spesifik. Jadi saya pun nggak bisa jawabnya secara ini gitu, secara luas, karena dia beda-beda penanganannya gitu. Ada yang kita lakukan laser. Ada yang tadi kalau misalnya contoh ya, bayi yang satu misalnya bayi monokorionik ya kan, satu lagi bayinya ada kelainan misalnya bakal mau meninggal. Nah, apa yang kita takutkan ya kan, kalau nanti dia meninggal bayi yang satu lagi karena dia ada hubungan pembuluh darah tadi, meninggallah bayi yang satu lagi tadi itu. Bayi yang sehatnya akan mengasih darah ke bayi yang meninggal tadi. Nah, ini yang jadi masalah, dia mengasih darah itu ya otomatis darah ke dia kurang, darah ke otak janin yang hidup itu kurang ya, karena dia perlu darah untuk pertumbuhan otaknya, jadi otaknya jadi rusak jadinya. Jadi terjadi kerusakan otak pada bayi yang hidup tadi. Jadi memang itulah jadi ribetnya di situ gitu. Jadi kita kalau kematian janin pada bayi yang monokorionik ini sangat tidak kita harapkan gitu ya. Misalnya monokronik twin, ya kan, kita udah tahu di monokronik, tiba-tiba satu bayinya meninggal, waduh, pusing kita. Karena 30% bisa terjadi kerusakan otak pada bayi yang masih hidup tadi. Itu, mungkin itu yang saya bisa jawab ya. Terima kasih Dr. Dudi, terima kasih kepada Mom Sendet yang sudah bertanya. Jadi kalau dari penjelasan Dr. Dudi, kita ketahui bahwa memang kehamilan kembar tentu menjadi hal-hal yang diidam-idamkan oleh pasangan suami istri. Karena mungkin lucu punya anak kembar perempuan-perempuan, laki-laki atau perempuan laki-laki. Tetapi kehamilan kembar perlu pemantauan yang lebih baik dan perlu screening yang lebih baik. Karena apa? Karena 2 janin dalam satu kandungan akan dipantau apakah dia hanya punya 1 plasenta ataukah dia punya 2 plasenta. Keputusan medis tidak bisa diambil hanya oleh orang tua tanpa berdiskusi pada dokter yang merawat. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki hamil kembar harus mendiskusikan kepada dokter kandungan. Dan pada ibu-ibu yang hamil kembar bisa dilihat apakah ibu tersebut hamil kembar dengan 1 plasenta atau 2 plasenta. Karena prognosa ke depannya bakal beragam. Nah, tentunya USG di awal kehamilan menjadi hal yang penting. USG ini bisa dilakukan di awal kehamilan minggu 11 sampai 14 minggu, kemudian akan dipantau per minggunya. Kemudian untuk ibu-ibu yang akan hamil nanti tentunya mendekati angka kelahiran akan di USG lagi untuk menjaga supaya persalinan bisa berjalan dengan baik. Karena kita ketahui bahwa banyak hal yang mungkin bisa terjadi selama dalam kandungan. Misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dudi, yaitu twin-to-twin transfusion syndrome yang banyak terjadi pada bayi kembar. Jadi tentunya selain memikirkan bahwa ingin punya anak kembar, tentunya harus
mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila nanti hamil kembar. Nah, bagi moms and dad yang ingin bertanya, kita masih buka satu pertanyaan sebelum kita tutup. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, Dr. Dudi Aldiansyah, spesialis kandungan konsultan berpraktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Bagi moms and dad yang mungkin merencanakan kehamilan kembar, kemudian ingin berkonsultasi lebih lanjut, nanti bisa konsultasi langsung kepada Dr. Dudi. Nah, fetal terapi ini sendiri sebenarnya lagi dikembangkan di rumah sakit kita ya moms and dad. Fetal terapi ini sedang dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan angka keselamatan dan menjaga bayi-bayi kembar ke depannya untuk bisa survive dan hamil dan lahir dengan keadaan yang sehat. Karena masalah pada satu bayi dapat mempengaruhi bayi lainnya. Jadi kehamilan kembar itu tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Jadi kita perlu menjaga dari faktor ibunya, kemudian faktor dari bayinya. Screening sangat penting, salah satunya yaitu dengan USG. Nah, terima kasih kepada Dr. Dudi. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin Dr. Dudi sampaikan, dokter? Iya, dokterin dulu ya, dok. Harus kita kembangkan gitu ya, karena kan kita kan akan menjadi rumah sakit yang terkemuka di bidang women and children ya, hospital ya. Jadi kalau kita nanti jumpa misalnya kasus yang misalnya monochorionic twin itu ya, mau diapain gitu, biarkan aja kan nggak mungkin gitu. Jadi kita juga harus mempersiapkan sumber daya kita ya. Mungkin ke depan juga kita akan membuka suatu unit daripada fetal diagnosis atau terapi center di sini ya, karena kita fetal maternal udah ada untuk screening ya. Ke depan saya rasa mungkin Stella Maris akan berupaya mengembangkan namanya fetal center atau ya, suatu unit yang bisa melakukan suatu intervensi atau terapi di dalam rahim ya. Jadi memang namanya suatu terapi atau pembedahan dilakukan di dalam rahim ya. Sebenarnya ini monochorionic ini termasuk bagian kecil. Ada lagi bagian-bagian lain, misalnya operasi spina bifida atau pemasangan balon intratrakeal pada hernia diafragmatika ya. Jadi memang berkembang pesat. Jadi kalau kita tidak mengikutinya kita akan ketinggalan ya. Karena bayi-bayi yang begini bakal banyak karena tadi itu karena USG udah makin canggih, dokter kandungan udah makin banyak, jadi kemungkinan terdeteksi juga makin tinggi gitu. Jadi kalau ke depan misalnya kita jumpa misalnya bayi dengan twin transfusion syndrome, kita nggak bisa lagi ngomong oh ini nggak bisa diapa-apain nih, cuma dikurangi air ketuban aja. Nah, kalau pasiennya pintar nanti pasien ngomong ini kan bisa dilaser dok. Nah, kita mau bilang apa coba, ya kan? Nah, kalau kita tidak bisa mewujudkannya ya pasti kita akan ketinggalan gitu. Jadi saya rasa itu sangat penting ya, karena saya berharap Rumah Sakit Stella Maris ini juga bisa mengembangkannya dan menjadi rujukan. Karena nanti orang nggak tahu mau kemana gitu ya, misalnya dia dengan twin transfusion syndrome, dia mau terbang pun nggak bisa karena perutnya udah besar kan. Nah, jadi kita harus punya suatu unit yang bisa yang untuk berkembang di situlah yang namanya fetal intervention itu juga harus kita kembangkan gitu ya. Jadi memang yang penting Mams and Dad juga tahu bahwa kehamilan kembar itu juga mempunyai suatu komplikasi ya. Ya walaupun tidak banyak, sekitar 8-15% komplikasinya, tapi itu juga sangat kalau kita kalikan dengan penduduk kita ya banyak juga itu nanti 8-15% kan. Sama kayak COVID mati sekitar 7%, banyak juga yang mati kan. Nah, itu jadi memang ya di luar negeri pada maju karena orang itu screeningnya sudah teratur, habis itu sistem referralnya sudah bagus. Nah di sini payahnya itu tadi, karena pasien itu nggak pernah teratur datang USG itu udah mau lahiran. Nah, itu pun nengok jenis kelamin, itu pun kalau nggak ditabrak sama kereta atau misalnya jatuh nggak USG atau disuruh bidannya. Jadi itu juga kita harus kembangkan kesadaran untuk pemeriksaan dini ke dokter ya, itu juga harus penting. Jadi itu nggak bisa hanya diraba-raba aja. Misalnya ini kata bidannya sehat nih dok nih, rupanya di USG bayinya nggak ada di dalam. Ini kayaknya dok ini kembar ini adanya, kayaknya kembar air atau apa, ini kayaknya ada tali tali pusatnya terlalu khusus. Nah, itu. Nah, jadi kita harus tinggalkan diagnosa kayak gitu, atau kusuk ini dinaikkan peranakannya itu tinggal primitif itu kita harus tinggalkan ya. Jadi saya nggak menyalahkan, bukan semua harus ke bidan ya, bukan semua harus ke dokter, tapi minimal harus pernah kontak sama dokter untuk memeriksakan kehamilan. Minimal USG tadi, screening USG sekitar 11 minggu atau 14 minggu. Jadi kalau di Stella Maris dia 18-20 ya. Sebenarnya itu sekarang udah makin pindah dia, shift ya, pindah ke trimester pertama. Jadi
dari awal kita sudah tahu, kita sudah antisipasi gitu, jadi nggak terlambat. Nah, jadi kita kadang-kadang kan anggap ini buang-buang duit segala macam, ini duit segala macam biaya ya. Semua kan perlu investasi gitu. Anak juga investasi kan, bukan hanya rumah, bukan hanya mobil kan. Anak juga investasi. Jadi anak juga harus kita treat dengan benar gitu. Kalau saya nanti aja kita periksa nih udah besar, itu juga suatu kebudayaan yang salah gitu. Itu harus kita tinggalkan karena kita pingin supaya itu semua bagus ya. Dan kalau ada apa-apa kita bisa lakukan suatu penanganan yang lebih cepat dan lebih tepat untuk janinnya. Nah. Ya, terima kasih kepada Dr. Dudi atas pemaparan yang sangat lengkap. Nah, tadi mungkin yang menjadi poin penting ya yang telah disampaikan Dr. Dudi adalah pentingnya Moms and Dad untuk memantau bayi dalam kandungan gitu. Jadi bukan hanya kontrol pada saat mungkin hanya melihat jenis kelamin, tapi pada awal kehamilan itu penting sekali. Karena apabila dijumpai ada masalah, tentu penanganannya akan berbeda gitu. Kemudian akan bisa segera ditangani. Nah, anak-anak Indonesia yang sehat tentu akan menciptakan generasi Indonesia yang sehat. Healthy children for healthy Indonesia. Kami Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris mengupayakan bagaimana ibu dan anak dari Moms and Dad agar bisa menjadi generasi yang hebat, generasi yang sehat gitu. Tentunya pentingnya kesadaran untuk memeriksakan kandungan pada ibu yang hamil. Nah, mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa langsung kami jawab di sini, tapi kami berterima kasih kepada Moms and Dad yang sudah bertanya, dan nanti bisa langsung datang konsultasi karena kita punya di Rumah Sakit Ibu dan Anak punya tim fetomaternal, salah satunya adalah Dr. Dudi dan banyak sekali dokter tim fetomaternal kita, ada Dr. Melvin, kemudian yang di foto juga ada tadi ditampilkan Dr. Muara Lubis, Dr. Edwin dan dokter anak juga. Nah, sampai jumpa minggu depan. Nanti untuk kegiatan selanjutnya bisa pantengin terus IG Stella Maris karena kita akan update terus informasi terbaru dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Dan terima kasih kepada Moms and Dad, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin masih ada yang belum terjawab karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Terima kasih Moms and Dad, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.